Bendera Aceh Merdeka yang kembali berkibar di tengah bencana banjir bandang. Di tengah bencana alam yang menerpa, bendera GAM terlihat berkibar di Aceh. Tampak dengan bebas beberapa bendera GAM berkibar dan masih dibiarkan. Makar, harus ditindak, kata netizen, dikutip oleh Jakarta Insider dari TikTok catatan jurnalis pada hari Sabtu tanggal 6, 2025. Netizen lainnya menganggap warga si pengibar bendera GAM menginjak Indonesia. Netizen lain menduga warga Aceh sudah kecewa dengan tanah air Indonesia. Kayak menginjak-injak Indonesia gak sih? Kata netizen. Sekecewa itukah sama tanah air? Kata netizen. Sudah segitu hilangkah Bhinneka Tunggal Ika? Kata netizen. Hati-hati, jangan terprovokasi, kata netizen. Dari sekian banyak gitu, gak ada yang mengibarkan bendera Indonesia, kata netizen. Netizen lainnya ingatkan, jika keluar dari NKRI, tidak semudah membalikan telapak tangan. Netizen ambil contoh negara Timor Leste yang tak begitu maju usai keluar dari Indonesia. Lihat noh, Timor Leste gimana nasibnya, kata netizen. Gerakan Aceh Merdeka, GAM, didirikan pada 4 Desember 1976 oleh Tengku Hasan Muhammad di Tiro, adalah manifestasi dari perjuangan panjang rakyat Aceh untuk menegakkan kedaulatan politik dan ekonomi mereka. Konflik bersenjata antara GAM dan pemerintah Republik Indonesia (RI) berlangsung selama hampir 3 dekade, menjadikannya salah satu konflik internal terlama dan paling berdarah dalam sejarah modern Indonesia. Akar historis, mengapa Aceh ingin merdeka? Alasan mendasar yang mendorong lahirnya dan berkembangnya gerakan separatis sangat kompleks, berakar pada sejarah, ekonomi, politik, dan identitas. Konflik ini bukanlah sekedar pemberontakan, melainkan akumulasi rasa ketidakpuasan yang mendalam terhadap pemerintah pusat di Jakarta. 1. Masalah kedaulatan dan otonomi historis. Aceh memiliki sejarah yang berbeda dari wilayah lain di Nusantara. Sebelum masa kemerdekaan, Aceh adalah Kesultanan Aceh Darussalam yang memiliki kekuatan maritim dan politik besar. A. Klaim tidak ditaklukkan. Ideologi utama GAM yang dikemukakan oleh Hasan di Tiro adalah bahwa Aceh tidak pernah secara sah menjadi bagian integral dari Indonesia. Klaim ini didasarkan pada perlawanan sengit Aceh dalam Perang Aceh 1873 sampai 1904. GAM berargumen bahwa Belanda tidak pernah menaklukkan Aceh secara total, dan oleh karena itu, penyerahan kedaulatan dari Belanda kepada RI pada tahun 1949 tidak secara sah mencakup Aceh. B. Janji otonomi yang dikhianati. Setelah kemerdekaan Indonesia, Aceh menuntut pengakuan atas identitas keislaman dan otonomi mereka. Ketika tuntutan ini terasa diabaikan, muncul pemberontakan DITII atau Darul Islam Tentara Islam Indonesia yang dipimpin oleh Tengku Muhammad Daud Bereh pada tahun 1953. Meskipun konflik ini diakhiri dengan pemberian status daerah istimewa 1959, banyak pemimpin Aceh merasa status istimewa tersebut hanya bersifat simbolis dan tidak memadai untuk melindungi aspirasi politik dan syariat Islam. GAM adalah kelanjutan dari perjuangan yang gagal diselesaikan pada era 1950-an. 2. Eksploitasi sumber daya alam dan ketidakadilan ekonomi. Ini adalah alasan paling eksplisit dan mendesak bagi sebagian besar rakyat Aceh. Aceh adalah provinsi yang kaya akan sumber daya alam, terutama minyak dan gas bumi (LNG) dari ladang-ladang besar seperti Arun di Lok Semawe. A. Penerimaan pusat versus kemiskinan lokal. Selama masa Orde Baru, eksploitasi kekayaan alam Aceh dilakukan secara masif. Aceh menjadi penyumbang devisa terbesar bagi Indonesia, tetapi alokasi dana yang kembali ke Aceh sangatlah kecil. B. Hanya mendapat remah-remah. Masyarakat Aceh merasa menjadi penonton di tanah mereka sendiri. Mereka melihat infrastruktur dan perusahaan pusat tumbuh makmur, sementara kemiskinan dan keterbelakangan sosial di pedesaan Aceh tetap tinggi.
Rasa ketidakadilan ekonomi yang mendalam inilah yang memicu sentimen bahwa kemerdekaan adalah satu-satunya cara untuk mengelola kekayaan sendiri demi kesejahteraan rakyat Aceh. 3. Represi politik dan pelanggaran HAM asasi manusia. Kebijakan sentralisasi kekuasaan oleh rezim Orde Baru di Jakarta juga memperparah konflik. Pemerintah pusat cenderung meredam perbedaan dan menolak dialog yang berujung pada tindakan represif. B. Daerah operasi militer. Dari tahun 1989 sampai 1998, pemerintah RI menetapkan Aceh sebagai DOM. Kebijakan ini secara drastis meningkatkan kehadiran militer di Aceh dan menghasilkan ribuan kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM), termasuk pembunuhan, penghilangan paksa, dan penyiksaan terhadap warga sipil yang dicurigai sebagai simpatisan GAM. B. Meningkatnya dukungan rakyat. Operasi militer yang brutal ini, alih-alih memadamkan, justru menumbuhkan kebencian yang meluas terhadap militer non-Aceh dan pemerintah pusat yang secara tidak langsung meningkatkan dukungan dan simpati rakyat Aceh terhadap perjuangan GAM. Fase konflik dan tokoh kunci. GAM beroperasi dalam 3 fase utama perlawanan gerilya, GAM 1, 2, dan 3, dengan dukungan tokoh-tokoh penting yang berbasis di Swedia, politik, dan di hutan Aceh, militer. A. Pusat Komando Luar Negeri. Hasan Ditiro yang memproklamirkan dirinya sebagai Wali Nanggro Aceh memimpin dari pengasingan di Swedia. Bersama tokoh-tokoh seperti Malik Mahmud Al-Haitar, Perdana Menteri GAM, dan Zaini Abdullah, Menteri Kesehatan GAM, mereka membangun diplomasi internasional. B. Sayap militer. Di lapangan, perjuangan dipimpin oleh Panglima GAM seperti Muzakir Manaf, Mu'alem, dan almarhum Abdullah Syafi'i yang memimpin pasukan Tentara Nasional Aceh (TNA). Tsunami dan titik balik menuju perdamaian. Jatuhnya Soeharto pada tahun 1998 membuka jalan bagi upaya dialog, tetapi konflik masih berlanjut. Titik balik yang menentukan terjadi pada 26 Desember 2004 ketika gempa bumi dan tsunami Samudra Hindia melanda Aceh. Bencana ini menewaskan lebih dari 170.000 jiwa dan menghancurkan infrastruktur. Tsunami berfungsi sebagai katalisator psikologis dan politik, mengubah pandangan kedua belah pihak bahwa konflik harus segera dihentikan untuk fokus pada rekonstruksi. Dengan fasilitasi Crisis Management Initiative (CMI) yang dipimpin oleh mantan Presiden Finlandia, Martti Ahtisaari, perundingan damai intensif dilakukan di Vantaa dan Helsinki. Perjanjian Damai Helsinki 15 Agustus 2005. Perjanjian sejarah ditandatangani di Helsinki, Finlandia, antara pemerintah RI diwakili oleh Kabinet Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan GAM. Keputusan kunci yang mengakhiri konflik adalah 1. Pengakuan kedaulatan RI. GAM melepaskan tuntutan kemerdekaan penuh dan menerima status Aceh sebagai bagian di NKRI. 2. Otonomi khusus yang luas. Pemerintah RI memberikan otonomi khusus yang lebih mendalam, termasuk hak untuk membentuk partai politik lokal, sistem syariat Islam, dan pembagian hasil kekayaan alam yang jauh lebih besar, 70% untuk Aceh. 3. Amnesti dan demobilisasi. Anggota GAM diberikan amnesti politik. Sebagai imbalannya, GAM melucuti dan menyerahkan semua senjata mereka serta membubarkan TNA. 4. Pengawasan internasional. Proses perdamaian dan implementasi perjanjian diawasi oleh Aceh Monitoring Mission dari Uni Eropa dan ASEAN. Perjanjian Helsinki menjadi contoh sukses dalam penyelesaian konflik separatisme bersenjata melalui dialog politik dan rekonstruksi. Mantan tokoh-tokoh GAM kini bertransformasi menjadi politisi yang memimpin Aceh, memastikan bahwa perjuangan otonomi dan martabat bangsa Aceh dilanjutkan melalui jalur demokrasi.